Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para penjaga warisan kesehatan Nusantara yang saya banggakan, saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sangat relevan bagi banyak di antara kita. Pernahkah Bapak atau Ibu, atau mungkin pasangan di rumah, yang dulunya adalah seorang perokok, meskipun sudah berhenti bertahun-tahun, masih sering merasakan batuk berdahak yang tak kunjung hilang, atau napas terasa lebih pendek dari biasanya, terutama saat beraktivitas? Seringkali, kita merasa ada sisa kotoran atau lendir yang menempel di paru-paru kita. Sebuah warisan dari kebiasaan lama yang sulit sekali untuk dibersihkan. Kita sudah mencoba minum obat batuk, menghindari asap dan debu, namun rasa tidak nyaman di dada itu seolah enggan pergi. Kita merindukan kembali nikmatnya bernapas dengan lega, dengan paru-paru yang terasa bersih dan ringan. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia yang mungkin sudah terlupakan? Sebuah ramuan sederhana warisan nenek moyang kita, yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu mencuci atau membersihkan saluran napas kita dari lendir dan kotoran yang membandel, dan bahan utamanya hanya selembar daun yang sering tumbuh subur di pekarangan rumah kita. Daun sirih. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Sebagai seorang dokter, saya sangat menghargai kemajuan pengobatan modern. Namun, saya juga sangat percaya bahwa alam Nusantara kita menyimpan begitu banyak apotek tersembunyi. Hari ini, misi saya adalah untuk menggali kembali salah satu resep terlupakan ini. Bukan sebagai pengganti obat, tapi sebagai pendamping setia untuk merawat paru-paru kita. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk merawat paru-paru Anda dengan lebih baik, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau paru-paru bersih. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Syamsuddin, seorang pensiunan nelayan berusia 71 tahun dari pesisir selatan, Sumatera Barat. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut, menghirup udara asin, dan tentu saja asap rokok kretek yang menjadi teman setianya selama lebih dari 40 tahun. Beliau sudah berhasil berhenti merokok 5 tahun yang lalu, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun, meskipun sudah berhenti, jejak dari kebiasaan lamanya masih tersisa. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan batuk kronis yang disertai dahak kental berwarna keruh, terutama di pagi hari. Napasnya juga terasa lebih pendek, dan beliau mudah sekali lelah. Jika harus berjalan agak jauh, beliau merasa paru-parunya masih kotor. Dengan logat Minangnya yang khas, beliau berkata, "Dok, ambo kok lah, baranti marokok lai, tapi bayo, raso paru-paru kok masih barak setaraso. Tiok pagi, batuk badahak tarui, napas pendek pulo. Apo ikondaka, bisa hilang lai? Dok, apo paru-paru ambo kok lah rusak bana? Dok, saya ini sudah berhenti merokok, tapi kenapa ya? Rasa paru-paru ini masih berat, terasa. Tiap pagi, batuk berdahak terus. Napas pendek pula. Apa ini tidak akan bisa hilang lagi, Dok? Apa paru-paru saya ini sudah rusak betul?" Mendengar keluhannya, kami pun melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk ronsen dada dan pemeriksaan fungsi paru. Syukurlah, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit serius, seperti kanker paru atau TBC. Kondisi yang dialami Pak Syamsuddin adalah bronkitis kronis akibat rokok, di mana saluran napasnya mengalami peradangan jangka panjang dan produksi lendir yang berlebihan sebagai sisa dari paparan asap rokok selama bertahun-tahun. Tentu, kami memberikan obat-obatan untuk membantu mengencerkan dahaknya dan mengurangi peradangan. Namun, saya juga tahu bahwa proses pembersihan paru-paru ini membutuhkan waktu dan dukungan ekstra. Disinilah saya teringat akan sebuah kearifan lokal yang sering digunakan oleh para sesepuh kita. Saya pun menyarankan Pak Syamsuddin
untuk mencoba sebuah ritual tambahan di rumah, yaitu rutin meminum air rebusan daun sirih hijau. Saya tekankan, ini bukan untuk menggantikan obatnya, tapi untuk membantu proses pengeluaran dahak dan pembersihan saluran napasnya secara alami. Sekarang, pasti banyak yang bertanya, bagaimana bisa daun yang biasa dipakai nenek-nenek untuk menyirih ini bisa membersihkan paru-paru dari racun rokok? Pertanyaan ini sangat wajar, karena daun sirih lebih dikenal untuk kesehatan mulut. Mari kita buka buku resep rahasia nenek moyang kita, dan kita lihat ilmunya. Bayangkan, paru-paru kita adalah sebuah sistem pendingin udara, atau AC raksasa, yang sangat canggih. Ia memiliki filter-filter halus alveoli, dan pipa-pipa saluran udara bronkus, yang bercabang-cabang. Di sepanjang dinding pipa ini, ada jutaan bulu-bulu getar kecil, yang disebut silia. Tugas silia ini adalah seperti sapu otomatis, yang terus bergerak mendorong kotoran dan lendir keluar dari paru-paru. Saat kita merokok, ribuan zat kimia beracun dari asap rokok, termasuk tar yang lengket, akan masuk dan menempel di sepanjang dinding pipa udara kita. Yang lebih parah lagi, asap rokok ini akan melumpuhkan kerja para sapu otomatis atau silia. Akibatnya, kotoran, tar, dan lendir tidak bisa dikeluarkan. Mereka akan menumpuk, menyumbat pipa, dan menyebabkan peradangan kronis. Inilah akar dari batuk dan sesak napas para perokok dan mantan perokok. Disinilah air rebusan daun sirih memainkan peran pentingnya sebagai tim pembersih herbal. Kekuatan pertama daun sirih datang dari kandungan minyak atsirinya yang kaya akan senyawa fenolik, seperti sevikol dan eugenol. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antiseptik dan ekspektoran pengencer dahak yang kuat. Bayangkan, minyak atsiri ini seperti cairan pembersih khusus yang kita semprotkan ke dalam pipa AC yang kotor dan berlendir. Ia akan membantu melunakkan lendir atau dahak yang kental dan lengket, membuatnya menjadi lebih encer dan lebih mudah untuk dikeluarkan saat kita batuk. Batuk pada kondisi ini bukanlah penyakit, melainkan mekanisme pembersihan alami yang sedang dibantu oleh daun sirih. Kekuatan kedua daun sirih adalah kemampuannya untuk merangsang kembali kerja para sapu otomatis atau silia yang tadinya lumpuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam daun sirih dapat membantu meningkatkan aktivitas silia. Jadi, setelah lumpur dahaknya diencerkan, daun sirih juga membantu menyuruh para sapu untuk bekerja kembali menyapu kotoran itu keluar. Kekuatan ketiga datang dari kandungan antioksidan dan antiinflamasinya. Proses penumpukan racun rokok di paru-paru akan memicu kebakaran atau peradangan kronis. Antioksidan dalam daun sirih, seperti tanin dan flavonoid, akan bertindak sebagai pemadam api yang membantu menenangkan peradangan di dinding saluran napas, mengurangi pembengkakan, dan membuat napas terasa lebih lega. Jadi, bisa kita lihat, daun sirih bekerja dengan 3 cara sekaligus. Ia mengencerkan dahaknya, ia merangsang sapu pembersihnya, dan ia memadamkan api peradangannya. Sebuah kerja tim yang sangat komprehensif untuk membantu proses detoksifikasi alami paru-paru kita. Namun, penting sekali untuk kita pahami, sehebat apapun tim pembersih ini, ia tidak akan bisa bekerja efektif jika kita masih terus-menerus mengotori paru-paru kita, atau jika kita salah dalam menggunakan alat pembersih ini. Mari kita kenali 4 kesalahan fatal yang harus dihindari. Kesalahan pertama adalah masih terus merokok atau sering terpapar asap rokok, perokok pasif. Ini adalah kesalahan paling fatal. Mencoba membersihkan paru-paru sambil terus merokok itu ibarat mengepel lantai, sambil terus menumpahkan kopi. Usaha Anda akan sia-sia. Langkah pertama dan utama adalah berhenti total dari paparan asap rokok. Saya pernah punya pasien, Pak Budi dari Jakarta, yang rutin minum rebusan daun sirih, tapi masih merokok 1-2 batang sehari. Beliau mengeluh batuknya tidak kunjung sembuh. Tentu saja tidak akan sembuh, karena setiap hari beliau membersihkan sekaligus mengotori kembali paru-parunya. Kesalahan kedua adalah menggunakan daun sirih dengan cara yang salah, yaitu dengan menyirih mengunyah campuran daun sirih, pinang, kapur, dan kadang tembakau. Bapak dan Ibu harus tahu, kebiasaan menyirih ini sangat berbahaya dan merupakan salah satu penyebab utama kanker mulut di Asia Tenggara. Jangan pernah menyamakan minum air rebusannya dengan kebiasaan menyirih.
Keduanya sangat berbeda dampaknya. Mbah Sutri dari desa dekat Solo adalah contohnya. Beliau percaya menyirih itu menyehatkan gigi dan mulut. Namun, setelah bertahun-tahun, beliau datang ke saya dengan luka di dalam mulutnya yang tidak kunjung sembuh, yang ternyata adalah gejala awal dari kanker mulut. Tolong, hentikan kebiasaan menyirih jika Anda masih melakukannya. Kesalahan ketiga adalah dosis yang berlebihan atau penggunaan jangka panjang tanpa jeda. Meskipun air rebusan daun sirih relatif aman, mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat banyak atau terus-menerus setiap hari tanpa henti bisa menimbulkan efek samping seperti iritasi lambung atau mulut kering. Ingat, prinsip keseimbangan. Ibu Ida dari Surabaya. Karena ingin cepat merasakan khasiatnya. Merebus 20 lembar daun sirih dalam satu panci, lalu meminumnya beberapa gelas sehari. Akibatnya, beliau justru merasa mual dan perutnya tidak nyaman. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan kesalahan keempat adalah menganggapnya sebagai obat tunggal untuk penyakit paru-paru yang serius. Jika batuk Anda disertai darah, demam tinggi, sesak napas hebat, atau penurunan berat badan drastis, itu bukan lagi urusan daun sirih. Itu adalah tanda bahaya yang membutuhkan pemeriksaan dokter segera. Daun sirih adalah pendukung, bukan pengganti diagnosis dan pengobatan medis. Baik, setelah kita paham semua aturan mainnya, sekarang saatnya kita siapkan ramuan pembersih paru-paru warisan nenek moyang kita ini dengan cara yang benar dan aman. Instruksi pertama adalah pemilihan bahan dan persiapannya. Pilihlah 5 hingga 7 lembar daun sirih hijau yang masih segar dan tidak terlalu tua. Hindari menggunakan sirih merah untuk direbus dan diminum, karena sifatnya lebih keras. Cuci bersih setiap lembar daun di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran atau pestisida. Instruksi kedua adalah proses perebusannya. Masukkan daun sirih yang sudah bersih ke dalam panci. Tambahkan air bersih sebanyak 2 gelas belimbing. Nyalakan api sedang dan biarkan ia merebus perlahan hingga airnya tersisa kira-kira 1 gelas saja. Proses perebusan ini penting untuk mengekstrak minyak atsiri dan senyawa-senyawa berkhasiat lainnya ke dalam air. Untuk menambah khasiat dan rasanya, Bapak dan Ibu bisa menambahkan beberapa bahan lain ke dalam rebusan. Misalnya, sepotong kecil jahe yang digeprek untuk memberikan efek menghangatkan dan anti radang tambahan. Atau selembar daun pandan untuk memberikan aroma yang lebih wangi dan menenangkan. Kombinasi ini akan saling melengkapi. Instruksi ketiga adalah cara meminumnya. Setelah airnya menyusut menjadi 1 gelas, matikan api. Saring air rebusan tersebut ke dalam cangkir. Tunggu hingga hangat. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah 1 gelas ini di pagi hari. Jika batuk atau dahak Anda cukup parah, Anda bisa meminumnya 2 kali sehari, pagi dan sore. Saya ingin memberikan 1 tips tambahan yang sangat bermanfaat. Sebelum meminum air rebusannya, cobalah untuk menghirup uap hangatnya dalam-dalam. Uap yang mengandung minyak atsiri dari daun sirih ini akan bekerja sebagai inhalasi alami yang bisa langsung membantu melegakan saluran hidung yang tersumbat dan mengencerkan lendir di tenggorokan. Ini adalah bonus terapi yang sangat efektif. Instruksi keempat adalah durasi penggunaannya. Lakukan ritual ini selama 5 hingga 7 hari berturut-turut. Setelah itu, berikan jeda istirahat selama beberapa hari sebelum mengulanginya lagi jika masih diperlukan. Jangan meminumnya terus-menerus setiap hari dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa jeda. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum air rebusan daun sirih ini ibarat kita sedang melakukan servis rutin untuk filter udara di paru-paru kita. Kita membersihkan debu dan lendir yang menempel, meminyaki kembali sapu-sapu otomatis yang macet, dan mendinginkan mesin yang terlalu panas karena peradangan. Hasilnya, mesin pernapasan kita bisa kembali bekerja dengan ringan dan efisien. Mengatasi keraguan itu penting. Pak Syamsuddin, pasien saya dari pesisir selatan tadi, awalnya juga ragu, namun setelah rutin mencobanya selama seminggu, beliau datang kembali dengan senyum lebar. Beliau berkata, "Alhamdulillah, dok, batuk ambolah kurang, dahak nyolah labiah ca, mudah kalua, napas pun taraso labiah lapang kini. Alhamdulillah, dok, batuk saya sudah berkurang, dahaknya sudah lebih cair, mudah keluar, napas pun terasa lebih lapang sekarang." Dan ternyata,
Manfaat dari tim pembersih herbal ini tidak hanya berhenti di paru-paru saja. Ia juga memberikan bonus-bonus kesehatan lainnya. Manfaat tambahan pertama, air rebusan daun sirih sangat baik untuk menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan, serta mengatasi bau mulut karena sifat antiseptiknya. Manfaat kedua, membantu melancarkan sistem pencernaan. Manfaat ketiga, bersifat antioksidan yang baik untuk melawan radikal bebas. Manfaat keempat, beberapa penelitian menunjukkan potensinya untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Dan manfaat kelima, secara tradisional digunakan untuk mengatasi keputihan pada wanita. Manfaat keenam yang juga menarik adalah kemampuannya sebagai penyembuh luka alami. Jika bapak atau ibu memiliki luka kecil atau lecet di kulit, air rebusan daun sirih yang sudah dingin bisa digunakan sebagai antiseptik alami untuk membersihkan luka tersebut. Sifat antibakterinya akan membantu mencegah infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Ini adalah P3K alami dari pekarangan rumah. Dukungan ilmiah pun terus berkembang. Berbagai penelitian, terutama dari negara-negara Asia seperti India dan Indonesia, telah banyak mengkaji aktivitas farmakologi dari daun sirih. Jurnal-jurnal seperti Journal of Ayurveda and Integrative Medicine sering memuat studi tentang efek antibakteri, antioksidan, dan bahkan potensi anti-kanker dari ekstrak daun sirih, memberikan validasi ilmiah pada kearifan nenek moyang kita. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Ada beberapa tanda alarm dari paru-paru kita, yang jika muncul, itu artinya masalahnya mungkin sudah serius dan membutuhkan pemeriksaan dokter segera. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, jika batuk Anda disertai dengan darah. Kedua, jika batuk tidak kunjung sembuh setelah lebih dari 2-3 minggu, meskipun sudah mencoba berbagai cara. Ketiga, jika sesak napas Anda terasa sangat berat, hingga sulit berbicara. Keempat, jika disertai dengan nyeri dada yang tajam saat menarik napas. Dan kelima, jika disertai dengan penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab yang jelas. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk beberapa lembar daun sirih mungkin hampir gratis jika kita menanamnya sendiri. Tapi biaya untuk pengobatan penyakit paru-paru kronis seperti PPOK atau bahkan kanker paru akibat merokok, itu bisa menguras seluruh tabungan kita dan merenggut tahan-tahan berharga dalam hidup kita. Pilihan kini ada di tangan bapak dan ibu, terutama para mantan perokok. Apakah kita akan membiarkan sisa-sisa racun rokok terus mengendap di paru-paru kita? Ataukah kita mau mengambil langkah proaktif untuk membantu tubuh kita membersihkan warisan buruk tersebut dengan ramuan sederhana dari alam ini, sebagai bentuk penebusan dosa kita pada paru-paru kita? Saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk memandang ritual ini bukan hanya sebagai pengobatan, tapi sebagai sebuah bentuk rekonsiliasi atau perdamaian dengan paru-paru kita. Setelah bertahan-tahan, kita mungkin telah menyakitinya dengan asap rokok. Kini saatnya kita merawatnya kembali dengan kelembutan dan kehangatan dari alam. Berikan ia pelukan hangat setiap pagi dengan segelas air rebusan daun sirih. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali mantan perokok yang menderita batuk kronis dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi awal dari napas yang lebih lega dan hidup yang lebih berkualitas bagi seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis makanan pantangan bagi penderita darah tinggi yang ternyata masih boleh dimakan. Asal tahu triknya, ingatlah selalu pesan saya. Berhenti merokok adalah langkah pertama yang paling hebat. Merawat paru-paru setelahnya adalah langkah kedua yang tidak kalah pentingnya. Lakukan keduanya dengan penuh cinta pada diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.